Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azza wa qadar wa ala wa qad. Wassalatu wassalamu ala rasulil mukhtar wa ala alihil adhar wa ashabil akhyar. Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Khalaiqi wal Bashar. Dumateng sedaya kemawon ingkang kawula hormati, samangika kula badhe nerusaken bahas masalah usaha ingkang nomor 34. La tashabanna mangkan la tashaban mangkana ahla bitolatin wa tasahulin fitini daka wal bala. La tashabanna ojo ngancani temen sira man ing wong kana kang ana sapa man iku ahla bitolatin kan ahli anggur-angguran wa tasahulin lan ahli gegabang fitining dalam perkarane agama. Adaka yang mengkono dinu wa ya mengkono gegabang masalah agama iku albala blai. Wahai orang yang menuju jalan akhirat, latas saban mangkana ala bitolatin, sebaiknya kita menghindar orang atau menjaga diri dari orang-orang yang senangannya berbuat mungkar. Kebiasaannya dia anggur-angguran, menyanyiakan waktu buat permainan belaka. Karena dunia ini adalah, ingatlah, adalah tempat permainan. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Makanya kita jangan terseret arus sampai mengikuti alur permainan. Kita harus paham bahwasanya ini permainan. Bagaimana kita menjaga watasahulin fitini, orang yang mempermudah urusan agama. Ad-dinu awaluddin ma'rifat wa akhiruddin ma'rifat. Ada istilah seperti itu kalau sahabat umat, kalau nggak salah. Awal orang beragama itu jika ia mengenal Allah, dan akhir orang beragama juga mengetahui dia berkenalan dengan Allah. Karena Allah ini laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa apapun, tidak bisa diakal dan panca indera, tidak bisa dibayangkan dengan angan-angan kita. Maka Allah tidak bisa dijangkau oleh akal kita, enggak masuk, dan tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Maka yang bisa menjangkau ke sana adalah pakai kolbu kita, pakai hati kita, karena di dalamnya ada ruhani. Ruhani sifatnya juga tidak bisa diindra, tidak bisa diakal, tidak berupa apapun. Jadi karena Allah sifatnya seperti itu, jadi menuju Allah juga seperti itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, seperti itu. Karena siapa yang mengetahui sejatinya dirinya, sejatinya diri kita bukan fisik ini, bukan yang akal dan panca indera, karena ini baru
yang asal dari tanah akan kembali ke tanah. Kita yang asing ada roh, dan roh itu tidak ada matinya. Walaupun visi kita mati, roh kita tidak mati. Maka roh itulah yang bisa kembali kepada Maha Roh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita fokus pada rohani, di dalam pembahasan ini ada dua versi. Ini tadi kita tidak bergaul dengan orang-orang yang ahli ditolak dan mempermudah urusan agama. Urusan agama terutama urusan rohania, karena rohania itu yang bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan ini harus kita cari, harus kita pelajari, harus kita urusan rohaninya kita harus kita cari gurunya, siapa yang bisa membimbing ini sehingga bisa menempuh jalan menuju Allah. Karena ini yang bisa kembali pada Allah. Secara fisik kita akan tetap menjadi tanah. Karena itulah penting, nggak bisa dipermainkan urusan agama, urusan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah terpisah dengan roh dengan jasad, sudah nggak bisa belajar lagi, gak ada guru lagi, memudiknya ada guru. Ya, kita tidak mempermudah urusan agama. Jadi orang yang mempermudah dan menyanyikan waktunya, sebaiknya tidak kita temani, karena itu akan bisa mempengaruhi kita kepada mereka. Tapi ada satu cara lagi, kalau kita bisa selalu fokus kepada rohani kita, maka no problem, kita tetap kumpul dengan orang-orang di luar sana, tapi rohani kita tetap sambung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi uzlah dalam keramaian, uzlah secara rohani saja, namun secara fisik tetap terkumpul orang lain. Dan inilah bila semuanya orang mempunyai seperti ini, mempunyai tujuan seperti ini, jadi kita akan tidak terpengaruh dengan yang di luar, dengan berhubungan dengan agama apapun, berlatar belakang apapun, dalam keadaan apapun, karena yang kita tujuannya fokus rohani kita. Demikian sementara, nanti kita teruskan lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.